Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Selamat pagi brother semuanya. Seperti biasa, Obrolan Fighter akan menemani pagi teman-teman dengan beberapa kabar terbaru soal MMA. Kabar pertama, Michael Chandler mengalami pasang surut sejak bergabung dengan UFC dari Bellator, tempat di mana ia pernah menjadi juara 3 kali. Michael Chandler tidak mampu memenangkan sabuk emas di panggung MMA terbesar di dunia, yang ada malah mencatat rekor negatif. Meski Aaron Chandler pernah mencetak KO mengesankan atas Dan Hooker dan Tony Ferguson, ia juga pernah merasakan kekalahan 2 kali lebih banyak daripada kemenangannya di UFC, yakni kalah dari Charles Oliveira 2 kali, dari Dustin Poirier sekali, dan dari Justin Gaethje sekali. Meskipun rekornya di oktagon buruk, Michael Chandler tetap berada di ranking 7. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Inside Fighting, Grant Dawson yang tidak memiliki ranking memberikan penilaiannya tentang hal itu dan meminta agar veteran itu dikeluarkan dari 15 besar. Ada fighter yang tidak termasuk dalam 15 besar, apalagi 10 besar, kata Dawson. Jika Anda menyukai seorang fighter seperti Michael Chandler, dia punya rekor 2 kali menang dan 4 kali kalah di UFC. Anda bandingkan rekornya dengan rekor saya, 11-1 di UFC. Dengan asumsi saya mengalahkan Diego Ferreira 11-1 di UFC dibandingkan dengan 2-4 di UFC. Dan Anda berkata, ya, orang dengan rekor 11 kali menang dan 1 kali kalah itu tidak diberi ranking, dan orang 2 kali menang dan 4 kali kalah itu masuk dalam 10 besar. Bahkan 7 besar itu tidak masuk akal. Mereka tidak ingin melawan pendatang baru, kata Dawson. Mereka perlu menyingkirkan Michael Chandler dari sana. Setelah tak terkalahkan dalam 9 pertarungan pertamanya di UFC dan mengalahkan Damir Ismagulov yang sangat disegani, Grant Dawson berhasil menembus ranking kelas lightweight. Namun kekalahan KO mengejutkan selama 33 detik saja dari Bobby Green dengan cepat mengubah hal tersebut. Bintang American Top Team itu sejak itu berusaha keras untuk kembali naik ranking. Sejauh ini ia berhasil mengalahkan Josh Selecki dan menghentikan Rafa Garcia melalui TKO dalam pertandingan beruntun. Selanjutnya, ia akan berusaha meraih 3 kemenangan beruntun saat ia berhadapan dengan petarung veteran kelas lightweight, yaitu Diego Ferreira, di UFC 311 di Los Angeles pada tanggal 18 Januari. Kabar kedua, masih dari kelas lightweight, Beneil Dariush meyakini bahwa mengalahkan juara kelas lightweight UFC yaitu Islam Makhachev memerlukan penguasaan permainan striking, dan telah berbagi wawasannya tentang bagaimana ia akan menghadapi tantangan semacam itu. Islam Makhachev akan mempertahankan gelarnya dalam pertandingan ulang yang sangat dinanti-nantikan, yaitu melawan Arman Tsarukyan akhir bulan ini di acara utama UFC 311. Islam Makhachev hampir tak terhentikan sepanjang karirnya dalam catatan 14 kemenangan beruntun, sejak satu-satunya kekalahannya, yaitu kekalahan KO dari Adriano Martins pada Oktober 2015. Dominasinya dalam gaya grappling dan tekanan berat telah menjadikannya sebagai salah satu fighter paling tangguh di divisinya. Anda harus menghadapi tipuannya, kata Beneil Dariush kepada Inside Fighting. Ia melakukan banyak tipuan dan tipu daya. Jika Anda tidak menghadapi tipuan dan tipu daya itu, ia akan mendorong Anda mundur dan menekan Anda hanya dengan tipuan dan tipu daya itu. Jika Anda dapat menghadapi tipuannya, Anda akan mulai melihat reaksinya dan memahami apa yang ingin ia lakukan. Beneil Dariush menekankan pentingnya menjadi fighter yang serba bisa, tetapi menyarankan bahwa spesialisasi dalam serangan dikombinasikan dengan keterampilan bergulat yang solid bisa menjadi kunci untuk melengsarkan sang juara. Ia ahli dalam grappling, jadi itu akan saling mengimbangi jika Anda juga seorang grappler yang baik. Namun, jika Anda ahli dalam striking dan cukup baik dalam grappling, saya rasa Anda dapat memberikan tekanan lebih padanya. Memang iya. Veteran UFC ini juga akan bertarung di UFC 311 menghadapi Renato Moicano dalam pertarungan kelas lightweight di kartu utama yang sama. Kabar selanjutnya, Ilia Topuria menjalani tahun 2024 yang luar biasa, memperkuat posisi sebagai kekuatan dominan di kelas featherweight UFC. Kemenangan KO petarung yang tak terkalahkan itu atas Alexander Volkanovski untuk merebut gelar pada bulan Februari dan kemenangannya atas Max Holloway dalam pertahanan gelar pada bulan Oktober telah menarik perhatian anggota Hall of Famer UFC dan komentator yaitu Daniel Cormier. Bagi Daniel Cormier, keterampilan dan nominasi Topuria tidak dapat disangkal. Tetapi ia mengakui bahwa bintang yang sedang naik daun itu belum memiliki nama yang sama terkenalnya dengan Volkanovski atau Max Holloway. Akan tetapi yakin kemenangan terkini dan semakin dikenalnya pemain asal Spanyol itu dapat mendorongnya menjadi bintang. Anda harus mengalahkan generasi sebelumnya.
untuk mengambil alih kelas ini, kata Daniel Cormier kepada MMA Junkie. Ini seperti gulat profesional. Juara lama disematkan oleh juara baru untuk membangun kekuatan. Itulah sebabnya The Ultimate Warrior menyematkan Hulk Hogan dan Hulk Hogan tidak suka disematkan. Namun, mereka membutuhkannya untuk mendapatkan kemenangan. Sekarang, yang akan dilakukan Ilya Topuria adalah mengambil banyak kejayaan dari Volkanovski dan Max Holloway, terutama jika Volkanovski mendapatkan pertandingan ulang dan dia mengalahkannya lagi dan mengubahnya menjadi superstar global. Cormier menegaskan bahwa kemampuan Topuria dalam menarik dunia akan diuji dalam pertarungan melawan nama-nama yang kurang mapan. Saya pikir dia masih harus bekerja keras di kelas featherweight, kata Daniel Cormier. Sayangnya, dia akan mengalahkan orang-orang yang menjual lebih awal. Jadi, dia harus melawan Diego Lopez. Dia harus melawan Movsar Evloev ke dalam rekornya. Karena rekor di kelas featherweight sekarang selama 9 tahun terakhir adalah milik Max Holloway dan Volkanovski. Dia harus membawa orang-orang baru itu karena mereka tidak memiliki kekuatan seperti yang dimiliki kedua orang terakhir ini. Saat Topuria terus mendominasi, kemampuannya akan terus berkembang menjadi bintang besar. Akan bergantung pada seberapa efektifnya dia dapat menerjemahkan kesuksesannya di dalam oktagon menjadi daya tarik penggemar yang lebih luas, terutama melawan lawan-lawan yang sedang naik daun. Dan kabar terakhir, Umar Nurmagomedov baru-baru ini mengisyaratkan bahwa Merab Dvalishvili mungkin akan mundur dari pertarungan perebutan gelar di UFC 311 yang dijadwalkan pada 18 Januari di Los Angeles. Tapi, menurut beberapa fans, malah berspekulasi sebaliknya, bahwa Nurmagomedov bisa jadi akan mundur. Spekulasi ini bermula dari patah lengan yang dialami Nurmagomedov akhir tahun lalu. Awalnya, ia menganggap cederanya terlalu parah untuk bertanding pada bulan Januari, tetapi akhirnya ia setuju untuk bertanding. Dalam wawancara dengan Brett Okamoto dari ESPN, Nurmagomedov mengakui bahwa ia belum pulih sepenuhnya. Setelah saya di Dagestan, saya meninju lengan saya, kata Nurmagomedov. Saya pergi ke dokter, menjalani ronsen dan mereka berkata Anda mematahkan lengan Anda. Bahkan setelah itu, 20 hari kemudian saya mulai berlari dan melakukan shadow boxing agar tetap bugar. Rasa sakitnya masih ada, tetapi saya terus berlatih. Seiring berjalannya waktu, rasanya lebih baik. Umar Nurmagomedov merinci bagaimana ia melanjutkan latihan meskipun ada kekhawatiran dari timnya. Saya mulai bergulat dan bahkan saling memukul. Saya memberitahu manajer saya Ali Abdelaziz, saya ingin bertarung. Namun ia mengingatkan saya bahwa saya cedera, tetapi saya bersikeras. Bahkan saudara laki-laki saya berkata, apakah kamu gila? Kamu tidak bisa bertarung dalam kondisi seperti ini. Namun ketika UFC bertanya lagi, saya memberitahu Ali untuk mewujudkannya. Saya ingin bertarung di bulan Ramadan jika Merab setuju. Menariknya, UFC telah menghapus wawancara Nurmagomedov dari YouTube yang semakin memicu spekulasi. Sampai saat ini masih belum tersedia video tersebut, meskipun mungkin akan diunggah kembali di lain waktu. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Dan apakah akan ada yang mundur? Jika iya, Merab Dvalishvili atau Umar Nurmagomedov yang mundur? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.